Bapak Mama semua yang hadir pada saat ini, salam. Sekali lagi salam. Setiap manusia di dalam dirinya pasti unik. Amin. Ya. Karena semua itu ciptaan Tuhan. Tetapi dalam diri Bapak Mama, adik-adik semua, saudara-saudara dan saya, karena unik, maka terdapat juga ada yang namanya kekurangan. Ada juga kelebihan. Ada juga kekuatan, ada juga kekurangan di dalam diri setiap umat manusia. Jadi kelebihan, kekurangan itu unik. Ada yang sekolah, ada yang tidak sekolah, itu unik. Ada yang kaya, ada yang miskin, itu juga unik. Karena tidak semua orang kaya dan tidak semua orang juga miskin. Jadi dalam setiap kehidupan manusia itu unik. Karena unik maka ada orang yang kuat. Tetapi ada juga orang yang lemah. Kuat secara jasmani karena dia kaya. Dia punya kelebihan. Dia bisa makan enak. Tetapi ada yang secara ekonomi lemah. Terkadang lemah ini Bapak Mama, makan juga susah. Tetapi apapun itu Bapak Mama, di dalam diri manusia karena segambar dan serupa Allah, itu unik. Hari ini Bapak Mama kita belajar dari Kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan 13. Ada tujuan, ada maksud Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan jemaat, untuk mempersiapkan pelayanan Paulus yang hendak akan berkunjung ke jemaat yang ada di Roma. Tetapi bukan hanya itu Bapak Mama, tujuan Rasul Paulus menulis surat Roma adalah dia mau mengoreksi pemikiran-pemikiran yang tidak benar yang terdapat di dalam jemaat yang ada di Roma. Tetapi tujuan yang ketiga Bapak Mama, Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma adalah Paulus mau mengatasi dan mencegah perpecahan yang terjadi di Roma, yaitu orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Jadi itu dia punya maksud dan tujuan. Kenapa Paulus tergerak hati untuk menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Roma. Bapak Mama yang terkasih, omong soal orang yang kuat dan orang lemah ini, kalau menurut Mahatma Gandhi, seorang tokoh yang sangat terkenal, dia bilang begini, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengampuni sesamanya. Tetapi orang yang lemah adalah orang yang tidak mampu mengampuni sesama. Jadi saya dan Bapak Mama, saudara-saudari yang hadir saat ini, kalau kita belum mampu memaafkan, mengampuni orang lain, itu kita termasuk orang-orang yang lemah. Tetapi kalau dalam diri kita mampu memaafkan orang lain, kita mampu mengampuni orang lain, kita adalah orang-orang yang termasuk kuat. Jadi Bapak Mama bisa mengukur sejauh mana kekuatan kita, sejauh mana kelemahan kita. Hari ini Bapak Mama, dalam teks ini ayat 1 sampai 13, saya membagi bacaan ini, renungan ini menjadi 3 bagian. Di ayat 1 sampai dengan ayat 4, ini berbicara tentang
orang yang kuat dan orang yang lemah. Orang yang kuat dan orang yang lemah. Kalau kita perhatikan di naskah asli dalam bahasa Yunani itu Bapak Mama, kuat itu dalam bahasa Yunani itu artinya dunatos. Jadi kata Yunani kuat yaitu dunatos, dia punya arti bahwa orang yang kuat itu dia bisa berkuasa karena kekayaan, karena kedudukan politik. Tetapi kuat dalam naskah asli Yunani dunatos ini kuat juga secara iman, ya. Jadi bukan hanya kuat karena kaya, kuat karena punya kuasa, punya kedudukan, punya jabatan, punya pekerjaan, tetapi kata dunatos ini menggambarkan bahwa dia juga kuat secara iman. Sedangkan kalau kata lemah, adunatos, ya. Adunatos bukan sama dengan jotos ya, yang berkelahi punya itu, ya. Adunatos ini Bapak Mama omong soal lemah, dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya kuasa di dalam masyarakat. Dia tidak punya kuasa di dalam gereja. Dia tidak punya kedudukan. Dan dia sangat miskin. Dan secara rohani Bapak Mama, imannya sangat lemah. Imannya sangat lemah. Ya. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita omong soal orang kuat dan orang lemah, bukan omong soal hanya secara jasmani. Jadi indikator untuk kita menilai orang kuat dan orang lemah bukan hanya secara materi saja, tetapi kita harus menilai dan mengukurnya secara rohani. Itu menurut Paulus. Sebab Mama, orang yang tidak datang gereja itu dia lemah atau kuat? Ya, Mama jawab sendiri dalam hati. Kalau dalam teks Mazmur tadi 145 ayat yang kedua, tadi kita bermazmur, memuji Tuhan itu setiap hari. Artinya setiap hari itu Bapak Mama, kita tidak bisa hitung berapa kali kita mau puji Tuhan. Berapa kali kita mau beribadah kepada Tuhan, kita tidak bisa hitung. Itu orang yang kuat. Tapi kalau orang yang tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah berdoa, tidak pernah mau beribadah kepada Tuhan, secara iman Bapak Mama dia lemah. Tapi saya yakin semua yang hadir pada saat ini adalah orang yang kuat. Secara jasmani, secara rohani. Bapak Mama, biasanya gereja yang di kota, gereja yang mampu secara finansial, secara materi, secara uang, secara teologi, daya dan dana mereka kuat, mereka akan bermitra dengan gereja-gereja yang di kampung yang secara finansial masih lemah. Jadi mereka menaruh perhatian penuh kepada jemaat-jemaat yang kecil, jemaat-jemaat yang belum mampu. Mereka akan peduli dan mereka akan bermitra untuk bekerja sama, untuk membantu di dalam pembangunan. Jadi tujuan Rasul Paulus menulis surat Roma ini Bapak Mama, yang kuat itu bisa menaruh perhatian kepada yang lemah. Kalau kita lihat di ayat dalam bacaan kita pasal sebelumnya, pasal 14 Bapak Mama, kita tidak boleh menghakimi saudara kita. Kita yang kuat secara jasmani, secara rohani, kita tidak bisa menghakimi orang-orang yang tidak kuat secara jasmani dan secara iman. Itu bukan tugas kita. Dan kita juga tidak menjadi batu sandungan kepada mereka. Tetapi bagaimana kehadiran kita untuk membantu mereka? Kehadiran kita menolong mereka
Supaya kita yang kuat secara iman Bapak Mama, kita yang setia beribadah, kita hadir untuk membantu mereka, menolong mereka, supaya mereka juga kuat sama seperti kita. Jadi kita pergi bukan kehadiran kita mau menjauhkan mereka lagi, tetapi kita hadir untuk mengingatkan mereka supaya mereka juga kuat secara iman. Jadi ini adalah teladan yang disampaikan oleh Yesus di dalam pelayanannya. Jadi dia hadir itu untuk memberikan kekuatan bagi yang lemah. Jadi dia hadir, Yesus hadir di dalam dunia Bapak Mama dalam pelayanan misinya. Dia hadir bukan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Nah ini omong soal makan minum Bapak Mama dalam konteks teks ini. Jadi terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kalau ini dalam pasal 14 ayat 1. Tetapi dalam teks kita Bapak Mama selanjutnya di ayat ke-6 kalau di dalam pasal 14, dan siapa makan ia melakukannya untuk Tuhan sebab ia mengucap syukur kepada Allah, dan siapa tidak makan ia melakukannya untuk Tuhan dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Ya. Itu dia kunci Bapak Mama soal mengucap syukurnya. Jadi soal makan minum ini Bapak Mama bukan masalah hidangkan menu yang banyak juga Bapak Mama. Itu juga baik, tetapi Bapak Mama, kalau di dalam diri itu tidak ada ungkapan syukur Bapak Mama, orang itu akan mengeluh. Dia mau makan enak bagaimanapun juga Bapak Mama dia akan mengeluh kalau dia tidak bersyukur. Tetapi kalau dia hanya makan dengan garam, dia hanya makan dengan air saja, kalau dalam ungkapan syukur, pasti dia tidak bersungut-sungut. Ya. Jadi soal bahagia dan tidak bahagia dalam menikmati berkat Tuhan itu di ungkapan syukur. Ya. Nah bagian kedua Bapak Mama dalam teks kita perhatikan di ayat 5 sampai dengan ayat ke-6 Bapak Mama. Ini omong soal menjaga kerukunan, ya. Menjaga kerukunan. Kerukunan itu Bapak Mama kita harus memelihara persaudaraan. Kita harus memelihara persekutuan di dalam jemaat. Kita harus merawat persekutuan, persaudaraan di dalam keluarga. Memang Bapak Mama kita pasti berbeda. Kita pasti berbeda. Dan memang kita dilahirkan untuk berbeda. Suami istri saja Bapak Mama sifat tidak sama. Itu berbeda. Ya. Tetapi karena uniknya Bapak Mama karena berbeda untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Berbeda itu Bapak Mama kita diajarkan untuk bagaimana kita saling menerima satu dengan yang lain. Kelemahan suami adalah kelemahan istri. Kelebihan suami adalah kelebihan istri. Jadi dalam rumah tangga Bapak Mama kita tidak mencari kelebihan suami, kekurangan istri. Kalau kita mencari kekurangan istri Bapak Mama atau kekurangan suami, kekurangan anak-anak, pasti tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga. Kalau kita mencari kelemahan pemimpin di dalam satu jemaat, kita mencari kelemahan majelis misalnya, kelemahan jemaat, pasti yang ada adalah perpecahan di dalam jemaat. Rasul Paulus merindukan persekutuan yang erat di dalam jemaat yang ada di Roma. Paulus mau supaya orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi tidak boleh perpecahan terjadi dalam jemaat. Mereka harus belajar dari perbedaan untuk mereka saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Bapak Mama kalau kita bandingkan kisah pasal 2 dan kisah pasal 4 Bapak Mama, dalam
pelayanan yang dilakukan oleh Paulus itu, jumlah jemaat itu Bapak Mama bukan semakin hari semakin berkurang, tetapi semakin hari semakin meningkat. Semakin hari semakin bertambah secara kuantitas, secara jumlah semakin bertambah. Kalau kita lihat di Kisah pasal 4 ayat 4, dalam khotbah Petrus itu Bapak Mama, yang ikut pada saat itu, yang mendengar, itu 4.000 orang, tetapi tidak termasuk perempuan, hanya laki-laki saja Bapak Mama. Itu saja 4.000. Jadi artinya bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri setiap orang, sehingga semakin hari bertambahlah jemaat yang mau punya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi ini adalah ciri khas dari jemaat Yesus Kristus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau dalam jemaat Bapak Mama tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti jemaat akan berkurang, semakin hari akan berkurang. Tetapi ini adalah ciri khas jemaat Yesus Kristus. Jadi jumlah itu akan semakin bertambah karena apa? Mereka berkumpul itu, mereka berdoa, dan mereka tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi ingat Bapak Mama, kita harus menjaga kuantitas secara jumlah, oke? Tetapi kita harus menjaga kualitas iman jemaatnya. Jadi yang hadir ini Bapak Mama, setiap hari kita di jemaat Immanuel Kanekai, semakin hari itu akan bertambah. Amin. Amin. Semakin hari itu bertambah. Itu secara jumlah. Kita hitung secara jumlah. Tetapi apakah dalam kualitas iman dijaga atau tidak? Kata-kata kita Bapak Mama kita harus jaga ketika kita berkata-kata dengan orang lain. Jadi kata-kata kotor kalau keluar dari bibir mulut kita, tindakan kita tidak menyenangkan Tuhan dan menyenangkan hati sesama, kualitas iman seseorang dipertanyakan. Ya. Jadi omong soal kualitas ibadah bukan hanya soal jumlah, tetapi soal iman kita. Nah, Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan di ayat yang kelima Bapak Mama yang terkasih, doa Paulus Bapak Mama, supaya mereka itu satu hati, satu suara memuliakan Tuhan. Satu hati, satu suara memuliakan Tuhan. Satu hati, satu suara membangun jemaat. Itu kerinduan dan misi pelayanan oleh Rasul Paulus. Jadi Bapak Mama yang terkasih, kita harus punya misi yang jelas. Kita harus punya satu hati, satu suara untuk membangun jemaat Immanuel Kanekai. Kita ini adalah orang kampung Bapak Mama. Maka kita kembali ke kampung untuk kita membangun kampung. Jadi bukan kita merusak kampung, bukan. Tetapi kita membangun kampung. Kalau kita tidak satu hati Bapak Mama, kita tidak akan membangun kampung. Orang yang punya visi misi jelas untuk membangun kampung, ada orang juga yang kalau tidak satu hati, dia akan berpikir untuk merusak. Rasul Paulus mengingatkan kita Bapak Mama, kekuatan terletak pada diri kita adalah satu hati. Tetapi kalau jumlahnya banyak, jemaat besar, tetapi kalau tidak satu hati Bapak Mama, biar pekerjaan ringan, tidak akan bisa. Tetapi kalau kita yakin dan percaya bahwa kita jemaat Immanuel Kanekai, walaupun secara jumlah, secara kuantitas kita sedikit, tetapi kita bersatu. Amin. Ya, walaupun ada sedikit-sedikit gesekan, tetapi bagi saya kita satu hati dan kita terus membangun. Itu seni Bapak Mama. Jadi hidup itu jangan datar-datar saja Bapak Mama. Ya, terlalu senyum juga Bapak Mama, orang bilang kita gila.
Jadi kadang juga kita harus asam-asam juga Bapak Mama. Tidak apa-apa. Jadi hidup itu jangan terlalu nada datar-datar juga. Dia seperti grafik, harus turun naik Bapak Mama. Hidup datar-datar itu memang tidak unik, tidak seni juga. Tetapi jangan terlalu grafik di atas gunung juga. Kadang turun juga Bapak Mama. Supaya hidup itu menjadi indah. Ya. Ingat Bapak Mama, di ayat ke-7 bilang, terimalah satu dengan yang lain. Jadi orang yang kuat itu dia menerima sesamanya. Dia hadir untuk melengkapi. Dia hadir untuk merangkul. Itu orang yang kuat. Jadi Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih, Kristus itu Bapak Mama tidak pernah menolak saya dan Bapak Mama. Tidak pernah menolak. Jadi kita harus belajar dari teladan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Tidak pernah menolak umatnya. Dia selalu menerima siapa saja. Maka di dalam gereja ini Bapak Mama, siapa saja punya hak untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Mama, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang kuat, maka kita menerima sesama kita. Kita harus memperhatikan sesama di dalam kehidupan kita. Bagian ketiga dalam bacaan kita hari ini Bapak Mama, di ayat 9 sampai 13. Kalau kita perhatikan dalam teks ini Bapak Mama, bangsa-bangsa akan memuliakan Allah. Tetapi ada doa yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan kita saat ini di ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Itu doa seorang pelayan. Itu adalah doa seorang Paulus. Maka kita juga Bapak Mama seorang pelayan, kita juga sama seperti Paulus, mendoakan jemaat supaya mereka memperoleh sukacita, damai sejahtera, mereka memperoleh pengharapan hanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena firman Tuhan saat ini mengingatkan kita supaya kita saling menerima satu dengan yang lain. Jangan cuek ketika melihat orang susah, tetapi punya kepekaan, punya rasa untuk peduli terhadap keluarga kita yang mungkin tidak bisa mendapat makanan, yang tidak punya hak di dalam pendidikan Bapak Mama karena keterbatasan ekonomi. Kita hadir untuk mengingatkan dan mendorong supaya mereka juga mendapat hak yang sama. Kita harus menghadirkan salam damai sejahtera di dalam kehidupan jemaat. Bapak Mama yang terkasih, dalam bacaan Roma pasal 14 ayat 19 dan ayat 20 mengatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Bapak Mama, jangan hanya karena makanan kita berkelahi. Bapak Mama, di pesta-pesta itu Bapak Mama, karena kekurangan makanan saja Bapak Mama di dalam satu acara, orang bisa berkelahi. Ya. Orang bisa berkelahi karena tidak dapat makan. Tetapi Paulus ingatkan kita, bukan masalah makanan, tetapi karena kebenaran Bapak Mama. Jadi karena kebenaran ini Bapak Mama, orang bisa mengalami damai sejahtera. Jadi tugas kita Bapak Mama hadir untuk
membawa damai bagi sesama kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.